Konser Taylor Swift di Singapura ramai menjadi perbincangan. Pasalnya, Singapura menjadi satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang disambangi penyanyi asal Amerika Serikat tersebut dalam tur dunia The Eras Tour. Sejumlah negara tetangga pun dibuat kesal karena tak bisa meraup keuntungan yang sama. Menanggapi hal ini, Perdana Menteri Singapura mengakui telah memberi dana subsidi kepada Taylor Swift dan tim demi menjadikan Singapura sebagai perhentian satu-satunya tur di Asia Tenggara. Well, Taylor Swift is performing in Singapore. We negotiated our agencies negotiated an arrangement with her to come to Singapore and perform, and to make Singapore her only stop in Southeast Asia. And there was a certain incentives provided to her from our Tourism Development Fund. It really is a post-COVID fund to revive tourism after COVID. And a deal was reached. And so it has turned out to be a very successful arrangement. I don't see that as being unfriendly. Sometimes one country makes a deal, sometimes another country does. Sebelumnya dalam pernyataan bersama pada 20 Februari 2024, Kementerian Kebudayaan, Komunitas dan Pemuda Singapura MCCY serta Dewan Pariwisata Singapura STB mengatakan mereka bekerjasama secara langsung dengan promotor AEG present untuk menggelar konser Swift. MCCY dan STB memberikan dana hibah yang skalanya dan ketentuannya tidak diungkapkan untuk mendatangkan Swift. Lalu seberapa besar cuan yang diperoleh Singapura dari monopoli konser Taylor Swift? Kita lihat berikut ini. Kita akan membahas perputaran uang Swift di Singapura. Ini sesuatu yang menarik mungkin kita bisa perbincangkan ya. Kalau kita melihat bagaimana Taylor Swift ini menjadi sebuah magnet perekonomian. Ini kita katakan mungkin bagi para Swifties ya, mereka bisa melihat mengapa Taylor Swift begitu sangat fenomenal. Dengan 10 albumnya, dia menjadi salah satu penyanyi terlaris di dunia dan bahkan memecahkan rekor Elvis Presley dengan Eras Tour-nya kemarin salah satunya di Singapura. Nah kalau kita lihat ini ya, ada 186% peningkatan tiket. Dan kalau kita bicara ini merupakan hal yang menarik karena saya coba sedikit membedah nih. Harga tiketnya itu kisaran dari kalau yang saya baca pada saat mereka war tiket di bulan Juli kemarin 2023 ini harga tiket itu mulai dari 1,2 juta ya, juta rupiah ini ya, agak kendala di sini sampai yang paling mahal tuh ada mencapai sekitar 13 juta rupiah. Ini yang paling mahal 13 juta. Nah, ini terjual mencapai 300.000 lebih tiket. Wah, 300.000 itu jumlah yang fantastis karena stadionnya sendiri mencapai kapasitas 55.000 pengunjung ya. Kalau kita bicara untuk 5 hari konser, 55.000 kali 6 kali konser itu mencapai 330 lebih. Nah, ini yang menarik kalau kita bicara dampaknya nih terhadap Singapura sendiri. Konsernya itu dihelat dari tanggal 2 hingga tanggal 6 kemarin ya, 9 Maret maksud saya, 9 Maret 2024. Nah ini kalau kita bicara betapa besar sekali pengunjung dari 300.000 lebih lagi yang datang itu misalnya kita bicara mengenai tiket. Tiketnya sendiri tadi harga 1,2 juta hingga 13 juta rupiah dan terjual lebih dari 300.000 tiket. Kemudian hotel, ini saya kasih ilustrasi sedikit tadi saya sempat melakukan riset kecil-kecilan ya. Ini kalau kita bicara tentang hotel, hotel yang terdekat dengan National Stadium itu harganya semua meningkat sekitar 200%. Nah, ini dari harga misalkan tiket untuk hotel sendiri voucher berkisaran antara 2 juta biasanya sampai 1,2 juta. Tapi pada saat Eras Tour, terutama yang dekat dengan stadium itu meningkat 200%. Anda bisa bayangkan betapa sangat memberikan dampak terhadap hotel dan industri akomodasi dan pariwisata di Singapura. Kemudian juga kalau kita bicara mengenai tiket penerbangan, naik 186%. Ini selain mereka udah war dari bulan Juli 2023 lalu untuk beli tiket Eras Tour-nya aja, mereka juga harus beli tiket pesawat. Tiket pesawat misalnya kita kasih ilustrasi Jakarta Singapura untuk yang low cost carrier atau LCC ini ya, ini kisaran 2,2 juta. Belum kalau Anda tidak kebagian tiket LCC ini, Anda harus merogoh kocek lebih mahal. Misalkan penerbangan Garuda Indonesia, Scott, bahkan Singapore Airlines ini jumlahnya wah
sudah fantastis. Kemudian kalau kita bicara manfaat ekonomi, nah ini manfaat ekonomi yang menarik adalah kalau kita bicara mengenai salah satunya kalau kita melihat dari fans-fans dari Sweeties ini yang juga membelanjakan uang mereka untuk beli merchandise, makan, ke mall. Kemudian juga mereka biasanya extend ya, rata-rata sebelum 1 hari sebelum konser mereka sudah tiba. Bahkan mereka juga extend sehari sesudah event tersebut untuk menikmati pariwisata di kawasan Singapura. Kemudian kita akan lihat lagi yang menarik lainnya. Ini, nah ini jumlah cuannya. Tapi yang menarik kalau kita bicara mengenai dana hibah, ini sebenarnya sebanding ya dengan penghasilan Singapura yang diprediksi mencapai 7,8 triliun rupiah. Dana hibah ini diberikan oleh pemerintah Singapura dan Singapura Tourism Board untuk menjamin si Tai Tai atau Taylor Swift ini hanya konser di Singapura selama 6 hari. Nah, ini kalau berdasarkan data dari Straits Times, Singapura ini memberikan subsidi 3 juta US dollar ini dan diharapkan bisa memberikan keuntungan sebesar 7,8 triliun. Tapi yang menarik, keuntungan ini bisa kita breakdown bahwasanya Singapura kalau kita bicara mengenai industri pariwisata itu tidak menjadi jaminan karena Singapura itu industri manufaktur. Kalau kita bicara ya manufaktur atau perakitan elektronik ya, atau ya manufaktur ya, dan juga elektronik. Nah, industri pariwisata mungkin saya bisa sedikit breakdown. Ini kalau kita lihat Singapura sendiri maupun jumlah turis di tahun 2022. Ya ini mungkin agak kendala, saya coba menjabarkan aja. 2022 ini Singapura itu kunjungan wisatawannya sebesar 6,3 juta, sementara di 2023 melonjak 2 kali lipat sebesar 13,6 juta. Nah ini angka ini pastinya bertambah karena Singapura melakukan transformasi terkait dengan bagaimana mereka menggunakan industri pariwisata yang berbasis hiburan juga. Jadi kalau kita bicara industri pariwisata berbasis hiburan, Singapura melonjak sekitar 13,6 juta di tahun 2023. Ini salah satunya didukung pastinya dengan konser. Sebelumnya ada Coldplay, kemudian ada Taylor Swift dengan Swifties-nya yang sudah menghabiskan ratusan bahkan triliunan untuk membeli tiket dan juga akomodasi di Singapura. Lalu kita lihat berikutnya adalah yang menarik yang juga kita breakdown terkait dengan ini ya. Ini hal yang menarik yang kita bisa terkait dengan PDB Singapura. Nah ini PDB Singapura ini mungkin sesuatu yang bisa kita lihat betapa di tahun 2023 hanya 1,1%. Tapi industri pariwisata dan sektor hiburan mereka menyumbang sekitar 10%. Selain tadi ada manufaktur, kemudian juga ada industri kimia dan juga Singapura sebagai pelabuhan inti yang menghubungkan antara beberapa negara Asia Tenggara sehingga mereka mendapatkan banyak cuan. Nah kalau kita lihat komparasinya di 2021 mencapai 9,7%, tetapi sayangnya di 2022 pada saat pandemi dan COVID-19 melanda Singapura saat melakukan restrukturisasi yang besar terkait dengan mobilitas dan juga arus masuknya wisatawan ke dalam negeri Singapura tersebut. Nah, ini sedikit saya bisa menjabarkan kalau kita bicara mengenai Singapura ini sebenarnya hanya ada 6 juta penduduk. Nah ini penduduknya itu sebanyak 6 juta ya, 6 juta penduduk. Kemudian ini luasnya hanya sekitar 743,3 kilometer persegi. Ini jumlah penduduknya 6 juta tapi begitu sangat signifikan jumlahnya terhadap pendapatan. Kemudian yang menarik adalah bagaimana jumlah turis itu meningkat dari 6,3 juta. Kalau bicara turis tadi ya 6,3 juta menjadi sekitar 13,6. Sepertinya Singapura sudah melakukan transformasi sangat ideal. Salah satunya adalah tadi STB, Singapore Tourism Board yang memberikan subsidi dan juga pemerintah yang mendukung sektor dan infrastrukturnya. Kalau kita bicara Singapura, kemudahan bagaimana masyarakat bisa melakukan mobilitas dari tempat mereka menginap ke venue. Kemudian juga kita bicara mengenai stadionnya sendiri yang memiliki fasilitas infrastruktur yang baik dari segi audio, dari segi kenyamanan, sehingga wisatawan yang untuk menikmati konser Taylor Swift kemarin bisa mendapatkan kenyamanan. Lalu kita coba lihat yang lain. Nah ini adalah negara dengan pengunjung terbanyak Singapura. Kalau kita bicara Indonesia nih, 2,3 juta sendiri penduduk Indonesia sebagai warga yang berkunjung ke Singapura, kemudian didukung China, Malaysia, Australia, India, dan Filipina. Jumlah ini betul-betul sangat jumlah yang menarik. Nah kalau kita lihat perputarannya, tidak heran Singapura kemarin mendapatkan cuan cukup besar dari Taylor Swift konser Eras Tour 2024.